ya. Oke. Nah, coba Anda lihat nih, sementara manufaktur itu bilang gitu ya bahwa waktu produktif mesin itu harusnya 12 tahun, tapi kok 15 tahun aja sudah, 5 tahun aja sudah menghasilkan defek yang cukup tinggi gitu. Oke, di sini juga dia meminta kantor akuntan perusahaan tersebut untuk memeriksa raw material di sini ya, reworking berapa biaya reworking defective part atau perbaikan dari produk yang terjadi defect, terus penjualannya ya, penjualannya berapa, terus biaya tenaga kerjanya ya, dan jumlah operator yang satu operator yang dibutuhkan untuk setiap mesinnya. Oke, setelah dia melakukan survei itu dia menemukan eh, beberapa poin yang cukup penting di sini bahwa laju produk defect atau produk yang cacat di area produksi nomor 3 itu disebabkan oleh dua mesin yang identik dengan laju defektifnya itu 30%. Itu ya, tapi bisa diperbaiki. Nah, manufaktur ya panduan dari manufaktur mesin itu dia bilang bahwa setiap 1 jam butuh di-adjust gitu ya. Dan si mandor dan tenaga kerjanya sudah mengikuti itu secara strict ya, panduan itu. Sehingga manufaktur has no other advice to offer. Ya, manufaktur tidak ada saran lain gimana caranya biar manufaktur mesin itu ya. Tidak ada saran lain untuk gimana caranya biar bisa kurang defeknya. Oke, solving the number 3 shop defective problem. Jadi menyelesaikan masalah uh, produk defect, masalah produk defect pada area produksi ketiga itu tidak hanya mengurangi biaya, tapi juga memperpendek delivery lead time. Ya, oke, itu masalahnya ya, masalahnya. Jadi masalah di sini pressure for increasing shop efficiency. Jadi masalahnya itu adalah masalah efisiensi di sini. Jadi dia bilang gitu, dia punya standar 60 menit di sini. Dia punya standar 60 menit, sementara sebelum 60 menit laju defeknya sudah sangat besar gitu. Katanya umur, tapi ya dari pabriknya bilang 12 tahun, tapi ini 5 tahun gitu. Nah, itu pertanyaannya, itu case-nya ya dari steel fabricator ini. Nah, sehingga dari sini sebetulnya Anda sudah bisa bikin ya, sudah bisa bikin influence diagramnya. Oke, ini influence diagramnya coba Anda lihat nih. Ini mungkin bisa berbeda untuk Anda ya, tapi di sini Anda bisa bisa identifikasi cukup banyak itu variabel yang bisa kita hitung seperti time loss, production time, defect per hour, kita bisa hitung rework per hour, good output per hour sampai nanti ujungnya itu adalah profit. Yang tidak bisa kita kontrol apa? Yaitu tadi karakteristik mesinnya, ya. Ya meskipun mungkin karakteristik mesin ini kita bisa jika kita berkomunikasi, jika manufaktur mesinnya itu masih mensupport. Terus di sini ada cost and prices, ya. Itu tidak bisa kita kontrol, hourly labor cost, di situ ada biaya tenaga kerja yang tidak bisa kita kontrol. Terus di situ ada material cost juga bisa kita per hour kita bisa hitung dan lain sebagainya. Ini label produk yang bisa dijual. Outputnya itu ada 4 sebetulnya ya. Kalau kita lihat dari kasus itu ada production lead time, ada profit per hour, total good output. Jadi total produk yang bisa yang bagus gitu ya atau sesuai spesifikasi. Terus outputnya juga ada jumlah defektif per hour yang harus kita tentu saja mungkin yang tidak bisa di rework lagi. Gitu. Jadi ada defect, ada rework, ada good output, reward cost, revenue dan lain sebagainya Anda bisa tulis di situ. Nah, itu kasusnya dari LIM tadi gitu. Ini mungkin bisa berbeda ya, tapi ini saya coba sampaikan kepada Anda seholistik mungkin gitu, seholistik mungkin. Mungkin Anda ada yang mempertimbangkan setelah baca itu tadi ya. Setelah baca itu mungkin ada yang mempertimbangkan
untuk bagian misalkan tadi apa tuh tadi ya, rework sudah ya, good output sudah, defect sudah, production time sudah, revenue juga sudah, total good output available juga sudah. Nah, mungkin ada yang mempertimbangkan spesifikasi dari customer udah. Ini sebetulnya udah semua ya. Positif negatif ini maksudnya adalah kalau production time per hour-nya naik, untuk kasus production time dan output ya, production time per hour-nya naik, maka output-nya otomatis juga akan naik gitu. Output per hour-nya naik, otomatis good output per hour-nya naik. Kalau defect per hour-nya naik, maka good output-nya juga akan turun gitu. Nah, ada capacity di situ gitu ya. Ada umur, mungkin umur mesin kalau Anda pengen masukkan ya silahkan aja. Tapi kalau misalkan tidak dimodelkan ke model matematiknya ya nggak usah menurut saya. Nah, model matematiknya itu nggak rumit sebetulnya. Nggak rumit sebetulnya ya. Kalau Anda lihat datanya ini, sebetulnya ini data, yaitu, jadi karena kasus seperti itu, dia melakukan uji coba. Jadi Anda lihat nih, dia coba menjalankan mesinnya 6 menit. 6 menit, artinya kan kalau Anda lihat tadi kan adjustment-nya tuh 6 menit ya. Kan adjustment-nya 6 menit mesin itu tuh. Mana tadi dia? Nih, ini adjustment-nya butuh waktu 6 menit. Artinya kalau di running-nya 6 menit, dia adjust 6 menit, berarti 12 menit. Dia tes kalau setiap 6 menit, dia adjust 6 menit, ternyata tes pertama tidak ada yang defect, tes kedua tidak ada yang defect, tes ketiga ada 1, 4, 0, 5, 0 gitu ya. Sampai yang 60 menit nih yang tadi. Kalau 60 menit, baru di adjust selama 6 menit, defect-nya jadi meningkat nih. Yang running, yang uji coba pertama 11, uji coba kedua 11, uji coba ketiga 13, dan seterusnya. Oke, masuk ke model matematiknya gitu. Anda bisa, ini saya langsung ya, saya tampilkan langsung. Anda harusnya nulisnya dari notasi dulu. Anda bisa tulis notasinya berdasarkan influence diagram ini ya. Ini saya langsung nih, Anda bisa lihat nih. Oke, dari data itu kita bisa dapat apa? Untuk 6 menit selama 5 tes itu kita bisa dapat rata-rata. Ini kan statistik biasa nih, dapat rata-rata. Kita bisa dapat cumulative runtime including adjustment. Jadi ini adalah waktu plus adjustment. Adjustmentnya kan 6 menit tadi itu. Berarti 6 menit tambah 6 menit 12. 12 tambah 6 menit 18. 24 tambah 6 menit 30 dan seterusnya. Oke, jumlah siklus per hour. Ya tinggal bagi aja. 60 dibagi 12. Kan selama 1 jam berapa siklus gitu ya. 60 bagi 12 kan 5. 60 bagi 18 3,3. Jadi berapa siklus kalau misalkan kita setting nih, kita setting 6 menit gitu ya. 6 menit running, 6 menit adjustment. Kita bisa dapat 5 siklus. 5 siklus dalam waktu 1 jam. Ya, kita bisa dapat 5 siklus dalam waktu 1 jam. Nah, ini jumlah defective per hour, jadi 1. Nah, 2,67. 2,67, 4, 6, 7,78, dan seterusnya. Anda bisa dapat tuh time loss-nya. Time loss-nya apa rumusnya? Ya berarti jumlah adjustment-nya per hour, ya jumlah adjustment-nya per hour, dikali time per adjustment, gitu. Itulah time loss-nya. Nah, kalau kita skenariokan 6 menit ini, artinya kan ada 5 siklus tuh. Artinya ada 5 kali adjustment. Sekali adjustment kan 6 menit. Ada dapat time loss-nya. 6 kali 5, 30 menit. Kita kehilangan waktu untuk adjustment-nya. Itu kita bisa hitung. Ini kan matematik sederhana aja nih, kali bagi tambah kurang gitu. Tapi di sini butuh logic gitu. Butuh logic. Seperti kasus, sebetulnya kasus LOD kemarin. LOD kemarin itu kasus matematik sederhana aja sebetulnya. Gitu. Tapi memang butuh logic, creative thinking di sini, ya, seni dan rekayasa. Nah, ini production time. Production time menit per hour ya.
menit per hour. Ya gimana? Ya tinggal 60 menit ya. Production-nya 60 menit dikurangi time loss-nya. Gitu. Kalau misalkan 6 menit, kita skenario-kan 6 menit, maka production time kita 60 menit dikurang 30 menit. Jadinya ya 30 menit cuman. Nah, output-nya gimana? Ya output-nya tinggal 60 dikurangin NA, ini productive time, dikali P. Ya laju mesinnya per unit gitu ya, unit per menit gitu. Jadi berapa unit mesin bisa menghasilkan dalam waktu 1 menit gitu. Kalau waktunya kita ambil 6 menit ini berarti 30. Katakanlah laju output mesinnya gitu. Laju output mesinnya misalkan 10 produk gitu. 10 produk per menit. Ya udah 10 kali 30. 300 produk per menit gitu. Jadi di sini Anda bisa tentukan gitu sebetulnya kita di adjustment yang skenario yang seperti apa kita harus terapkan sehingga output produk yang lebih bagus itu bisa ya profit bisa lebih tinggi gitu ya. Nah, defektifnya juga bisa kurang gitu. Oke, defektif per hour. Ini fungsi, Anda bisa dapat fungsi kan di sini, fungsi N, mesin karakteristik. Ya, mesin karakteristik di sini. Anda bisa dapat. Nah, good output per hour. Jadi berarti total output per hour. Oke, total output per hour. eh Total output per hour dikurangi defektif. Defektif per hour gitu. Jadi good output ya total output dikurangi defektif. Anda akan dapat total good outputnya. Itu kan matematik sederhana aja tuh. Total output dikurangi defektif dapat good output. Part rework. Nah, Anda tadi tahu kan, part yang bisa di rework itu adalah setengahnya. Setengahnya dari defektif. Ya, kali aja nih. Fraction rework ini maksudnya setengah dari defektif produknya. Kan tadi di soal ada tuh. Oke. Nah, berikutnya eh, parts yang bisa dijual ya, sellable parts yang bisa dijual good output, output yang dihasilkan ditambah parts yang di reward. Nah, itu adalah yang bisa kita jual. Nah, total profitnya ya udah tinggal ditambahkan tuh. Tinggal ditambahkan revenue ya, dikurangi material cost, dikurangi reward cost, dikurangi labor cost. Anda akan dapat total profit. Kan itu matematik sederhana gitu ya. Cuman itu butuh pemahaman dan logik gitu. Pemahaman dan logik yang tapi ini dijelaskan gitu ya. Ini dijelaskan. Maksudnya time loss itu adalah waktu kehilangan ya berarti perkalian antara jumlah adjustment dikali time per adjustment gitu. Jadi sebetulnya itu matematik sederhana gitu. Jadi meskipun soalnya panjang gitu jawabannya ya sederhana ini sebetulnya gitu ya. Nah, sama seperti kasus LOD. Bahkan LOD kemarin menurut saya itu lebih kompleks lagi dibanding kasus steel fabricator ini. Gitu. Jadi tidak selamanya model matematik itu kita harus selesaikan dalam menggunakan optimasi, tidak selamanya. Ya, tidak selamanya kita selesaikan model matematik itu dengan menggunakan optimasi. Kalau saya bikin dalam bentuk model optimasi gimana, Pak? Ya bisa aja, boleh aja silahkan gitu ya. Boleh aja, tapi dijelaskan asumsinya seperti apa, notasinya seperti apa, sampai nanti masing-masing baris model matematik itu maksudnya apa gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Anindiani Sagung, ngerti atau tidak? Gitu ya. Tapi ini tidak eksak ya, semuanya. Ya balik lagi, seperti yang saya sampaikan tadi, di model sistem jawabannya itu tidak eksak gitu. Tergantung art masing-masing Anda.
Anda boleh aja menggunakan sudut pandang lain dalam merancang model matematik ini, ya boleh aja, silahkan gitu. Nggak ada masalah. Cuman dijelaskan gitu ya. Jadi jangan ujuk-ujuk bikin model matematik nggak dijelaskan, ya saya jadi yang ngoreksi jadi nggak tahu maksudnya Anda itu apa gitu. Itu jelaskan ini kenapa bisa jadi seperti itu gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk tiba-tiba keluar model matematiknya. Ini dasarnya apa, dihitungnya apa, kenapa modelnya jadi begitu gitu. Jadi jelaskan aja satu atau dua kalimat gitu kan cukup ya. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Oh, izin nanya Pak. Kebetulan kan di ketentuan pengerjaannya ada asumsi juga ya Pak. Tadi di model yang pertama, di kasus yang pertama sudah mengerti menentukan asumsi. Namun di kasus yang ini kembali bingung lagi Pak menentukan asumsinya itu bagaimana? Oke, kira-kira menurutmu asumsinya dari kasus kasus seperti ini? Oke, coba kita kita lihat nih ya. Time loss ini minute per hour, number of adjustment per hour dikali time per adjustment, minute per adjustment gitu ya. Oke, kalau dari kasus ini kira-kira yang bisa diasumsikan apa? Aspek apanya gitu. Coba berpikir kreatif gitu ya. Tidak ada jawaban yang salah kalau di pemodelan sistem gitu ya. Cuman representatif atau tidak, itu aja tuh. Ini time loss ini maksudnya apa? Coba bisa baca nggak? Dihitung dari mana time loss ini? Untuk satu time loss ini aja ya. Jadi yang bertanya siapa? Saya Pak Julianta Pak. Oke, coba dibaca satu baris ini. Time loss itu. Time loss itu dihitung dari mana? Nggak usah mikirin mikirin asumsi dulu. Nanti ketemu tuh asumsinya. Tapi logiknya, time loss itu dihitung dari mana? Time loss itu apa sih? Waktu yang hilang Pak. Waktu yang hilang. Dihitung dari? Waktu untuk satu produk sekali percobaannya Pak. Nggak baca ini nih. Ini kan ada rumusnya nih. Number of adjustment Ya, number of adjustment itu dikali apa? nomor percobaannya Pak. Bukan, adjustment itu bahasa Indonesianya apa? Coba Google Translate deh. Adjustment itu bahasa Indonesianya apa? Pengaturan Pak. Oke, pengaturan. Maksudnya apa yang diatur di situ? Kan number of adjustment, jumlah pengaturan. Nah, apa yang diatur di situ? Waktunya Pak. Ya, waktu apa? Waktu apa? Waktu pengujiannya Pak. Adjustment itu apa? Coba cari, cari mesin adjustment itu artinya apa? Mesin adjustment itu artinya apa? Nggak nemu, number of adjustment. Maksudnya adjustment, mesin adjustment itu apa?
Banyaknya jumlah penyesuaian mesin. Oke, penyesuaian mesin ya, bukan percobaan. Jadi, time loss ini kan waktu yang hilang. Berarti ini jumlah kita melakukan penyesuaian mesin. Kebayang nggak sih? Jadi Anda bayangkan di pabrik gitu ya. Di pabrik, kalau kita mengoperasikan suatu mesin, mesin itu pasti akan tidak selamanya akan konsisten gitu mengeluarkan output sesuai spesifikasi yang kita tetapkan gitu. Bisa jadi setelah 1 jam atau 2 jam running, ya katakanlah ya dia punya pisau gitu ya. Katakanlah mesin itu dia punya pisau. Nah saat beroperasi setengah jam pisaunya masih lurus gitu. Tapi begitu sudah 2 jam pisau itu bisa bengkok. Sehingga kan hasilnya jadi tidak sesuai standar tuh produknya. Tidak sesuai spesifikasi, sorry. Spesifikasi yang kita minta. Sehingga itu butuh namanya, yaitu tadi, adjustment atau penyesuaian. Kebayang nggak maksudnya? Kebayang, Pak. Ya itu. Saya khawatir nih jangan-jangan nggak bisa membayangkan apa yang terjadi di industri gitu ya. Di industri itu harusnya Anda udah belajar ya. Entah di sistem produksi, entah mungkin di pengendalian kualitas. Jadi kalau kita lihat mungkin apa ya, mesin misalkan mesin kayu lah gitu ya. Oke, katakanlah mesin memotong kayu kayak gini gitu ya. Mesin memotong kayu kayak gini. Misal ya di industri. Nah ini selama dia memotong kayu mungkin dalam waktu beroperasi 1 jam, 2 jam dia masih bisa menghasilkan hasil potongan yang lurus. Tapi lama-kelamaan ini bisa bengkok nih. Entah murnya longgar lah, entah material apa, material saw atau material penggergajinya ini ya itu bengkok lah gitu. Kita kan nggak pernah tahu sehingga butuh adjustment. Entah bautnya kita perkuat gitu ya, entah mungkin apa gergajinya ini kita ganti gitu gitu. Sehingga itu jumlah kita menyesuaikan mesin gitu dikali dikali apa nih? Waktu perpenyesuaian. Oke, kalau misalkan saat waktu per penyesuaiannya itu 10 menit dan jumlah adjustmentnya itu 10, berarti berapa menit waktu kita yang hilang? Saat, Pak, berapa tadi pertanyaan? Kalau jumlah kita melakukan adjustment per jam itu 10 kali, misal ya 10 kali. Waktu adjustmentnya katakanlah eh 1 menit gitu misalkan 1 menit. Berarti waktu kita yang hilang berapa menit? 10 menit, Pak. 10 menit ya, 10 kali 1. Nah, dari sini coba kita lihat nih asumsinya. Dari satu formulasi itu aja. Oke, kita bisa lihat dari beberapa sisi nih. Oke, kita bisa asumsikan begini, time loss. Time loss itu jumlah adjustment, time per adjustment gitu ya. Oke, jadi kita asumsikan di sini bisa saja gitu ya, bisa saja tidak tidak terjadi misalkan kerusakan mesin yang signifikan itu boleh gitu ya. Atau mungkin kita bisa asumsikan bahwa standar adjustment itu harus 6 menit gitu. Standar adjustment 6 menit, even nanti dia kurang dari 6 menit atau lebih dari 6 menit sedikit, ya kita standarnya 6 menit gitu ya. Jadi pokoknya adjustment itu 6 menit. Meskipun sebetulnya kalau Anda belajar stokastik gitu ya, atau ya stokastik di statistik kan tidak selamanya 6 menit itu dioperasikan gitu. Apa adjustment itu dilakukan 6 menit. Bisa jadi mungkin dia 5 menit aja. Bisa jadi mungkin dia 5,5 menit gitu ya. Pokoknya kita asumsikan dia deterministik 6 menit. Nah, dari satu formulasi ini aja kita sudah bisa menemukan dua asumsi gitu. Oke, coba sekarang productive time nih. Productive time itu apa? Productive time itu apa?
Kenapa kok rumusnya 60 dikurang NA? Coba jelaskan, siapapun lah gitu. Produktif time itu waktu yang digunakan untuk produksi, Pak. Kenapa dia 60 dikurang NA, kan NA itu kan waktu yang terbuang time loss tadi. Jadi produktif time itu keseluruhan dikurang waktu yang terbuang. Oke, kira-kira bisa bikin asumsi apa kita dari satu formulasi ini? Coba pikirkan gitu ya. Atau mungkin kalau ada formulasi yang lain, ada mau tetapkan asumsi, ya silahkan aja gitu. Boleh aja. Kayak tadi kan kasusnya saya, oke, pokoknya adjustment-nya 6 menit gitu ya, 6 menit deterministik gitu. Udah boleh aja gitu. Deterministik dia tidak stohastik gitu ya. Stohastik kalau di statistik kan dia bentuknya ya bisa 6 menit, 5,5 menit, 6,5 menit gitu. Pokoknya deterministik 6 menit gitu. Saklek 6 menit gitu. Nah, kalau yang lain Anda bisa aja asumsikan nih, bikin asumsi masing-masing. Jadi asumsi itu adalah yang mendukung formulasi kita gitu. Atau model matematik kita. Apa asumsinya? Apa asumsinya? Sampaikan aja. Kalau dari time loss, dari sudut pandang time loss sama produktif time-nya itu, waktu produktifnya itu bakal dipengaruhi sama besar kecilnya time loss-nya, Pak. Ya boleh bikin kayak gitu. Productive time hanya dipengaruhi oleh time loss. Meskipun pada kenyataannya productive time juga dipengaruhi oleh apa juga. Productive time itu dipengaruhi selain dari time loss mesin, dipengaruhi oleh apa? Ini loh, kalian teknik industri belajar sistem terintegrasi kan? Selain mesin dipengaruhi oleh apa lagi? Ini saya, silakan. Kemampuan pekerja operatornya mungkin. Oke, oke, berarti hanya dipengaruhi oleh time loss. Kita asumsikan tenaga kerja operatornya itu tidak ada loss gitu ya, atau sesuai standar gitu mereka bekerja. Boleh aja tulis kayak gitu. Paham nggak maksudnya? Apa? Ya, tulis kayak gitu bahwa productive time itu dipertimbangkan dari time loss saja, sedangkan operator diasumsikan bekerja sesuai standar. Udah gitu. Boleh gitu dibikin kayak gitu. Sehingga kita tidak memasukkan aspek operator di sini di time loss-nya. Boleh aja gitu. Nah, gitu loh yang saya maksud gitu ya. Eh, asumsi gitu. Asumsi gitu. Jadi asumsi itu yang mendukung model matematiknya kita. Nah, sampai sini apalagi yang nggak ngerti?
Atau punya model atau argumen yang lain, ya silahkan aja, boleh aja gitu. No problem, asal logis dan representatif gitu. Tuh lihat tuh tujuan utamanya kan total profit. Ya dari soal ya, Anda bisa lihat di soal. Tuh, the objective is to find the time between adjustment number adjustment per hour so as maximize the hourly net profit contribution. Saya mau bikin modelnya dalam bentuk optimasi, Pak, ya silahkan aja, boleh aja gitu. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Baik, makanya kalau di pemodelan sistem saya sangat menyarankan ya, ini sama seperti operation research. Karena ini lanjutan dari operation research gitu. Jadi kalau tidak exercising itu akan amat sangat sulit menjawab soal ujian gitu ya. Jadi memang ini butuh latihan, butuh latihan. Nah, sebelum ujian itu ya usahakanlah latihan gitu ya. Latihan merancang model matematik seperti ini gitu. Kan cukup banyak tuh, Anda bisa akses internet banyak, bikin model matematik seperti apa gitu ya. Kalau mau ngakses contoh-contoh soal yang kasusnya optimasi, ya bikin gitu ya. Ya lakukan gitu, lakukan persis gitu. Bagaimana caranya gitu. Karena kalau nggak exercise, saya jamin nggak akan bisa ngerjain untuk kasus. Ya terutama operasi riset sama pemodelan sistem. Silakan. Untuk yang nomor tadi itu kan komponennya yang di diagram influence yang belum banyak. Jadi kalau di kasusnya di suatu yang komponennya cukup banyak kayak tadi, itu berarti semuanya kayak diberi Pak. Sorry, suaranya agak bergaung. Bisa diulang lagi nggak pertanyaannya? Uh, tes gimana Pak suaranya Pak? Ya oke, silakan. Untuk yang case modul ini kan komponennya cukup banyak Pak, dari time load sampai plot time dan Banyak? lain-lain. Sorry saya Yang potong. Apanya cukup banyak? komponen Pak yang di diagram yang bulat, Apanya cukup banyak tadi? komponen di diagram influence Pak. Suara putus-putus. Sorry, sebentar. Ini kalau saya yang putus-putus berarti saya harus ganti sinyal ya. Atau ketik aja. Saya tunggu. Ketik aja. Baik Pak. Soalnya, suaranya apa putus-putus.
Maaf Pak, Sorry. Ya, of course gitu, jawabannya of course gitu. Jadi bikinlah influence diagram yang matching dengan model matematik gitu. Jadi kalau di sini ada time loss, ya ada time loss di sini, ada production time, ada production time di sini, defect ada defect di sini, output ya ada output juga di sini, good output ada di sini, sellable ada, revenue ada, profit ada. Gitu. Jadi jangan bikin influence diagram tapi tidak ada di model matematiknya. Nah, ini boleh cross-check gitu. Setelah Anda misalkan bikin model matematik, oh ternyata influence diagram ini bagian ini nggak perlu nih, ya boleh aja dihilangkan gitu. Ini nggak perlu ternyata, kan Anda bikin judgmental dulu ya. Dulu, kayaknya menurut saya hitungannya ini perlu, ini perlu, ini perlu, ini perlu. Setelah di model, ternyata nggak perlu, ya udah dihapus aja gitu boleh. Jadi bikinlah influence diagram yang setiap komponennya itu ada di model matematiknya gitu. Jadi jangan bikin influence diagram yang tidak representatif dengan model matematiknya. Paham ya maksud saya? terima kasih. Oke. Oke, mau diulang nggak ujiannya? Atau udah yang kemarin aja? Mau, Pak. Oke, tapi khusus nomor 2 aja ya. Karena saya lihat nomor 1 sepertinya sudah ya cukup banyak yang oke gitu. Nomor 2 aja ya, saya ulang ya. Oke, minggu depan kita ulang. Oke, ini sifatnya ini aja, sifatnya sukarela aja. Kalau yang pengen ngulang silakan diulang. Kalau ya udah yang kemarin aja Pak, ya udah yang kemarin aja. Gitu. Jadi kalau nggak ikut minggu depan ya nilainya saya ambil dari yang kemarin. Gitu. Jadi biar saya nggak kerja 2 kali ini. Kemarin baru saya sampling kan dan ternyata ya nomor 2-nya kesimpulan saya bermasalah gitu. Jadi saya perlu jelaskan ulang. Ya saya ulang ya hanya nomor 2 aja. Ya sepakat nih. Minggu depan kita ulang nih. Sepakat, Pak. Ya, oke. Ya udah, itu aja materi untuk hari ini. Saya planningnya adalah hari ini membahas soal ujian kemarin. Karena cukup banyak yang saya periksa 4 kelas tuh. Satu kelas kurang lebih 40 kali 4, 160 yang harus saya periksa. Jadi ya kemarin saya sampling gitu. Saya sampling dulu ya. Hasil evaluasi saya ya begini gitu ya. Nomor 2-nya banyak nggak ngerti maksudnya apa gitu. Terus satu lagi yang pengen saya sampaikan gitu. Sebisa mungkin Anda biasakan gitu membaca buku gitu ya, atau hal-hal yang sifatnya bahasa Inggris seperti ini gitu. Kenapa? Karena nanti kalau Anda kerja di perusahaan besar, itu tidak Anda apply ke perusahaan besar, itu tidak otomatis auto diterima gitu. Di perusahaan besar itu, apalagi perusahaan multinasional ya, perusahaan luar negeri, apalagi ekspor impor gitu, itu bahasa Inggris itu sudah mandatori gitu ya, nggak bisa Anda hindari, nggak mau Pak saya gitu, nggak bisa gitu. Bahkan saya pernah waktu saya selesai S1 dulu zaman itu 2015 ya. Saya 2014 saya lulus S1, saya tes 2015. Itu FGD, Focus Group Discussion, saya ngelamar perusahaan itu ya bahasa Inggris gitu. Jadi biasakan gitu. Saya pun juga dulu nggak bisa dan sama sekali agak kesulitan berbahasa Inggris gitu. Ya, tapi dibiasakan, kuncinya adalah membiasakan gitu. Berlatih, membiasakan exercise gitu. Karena kalau nggak dibegitukan ya, kita nggak akan pernah bisa gitu.
nggak akan pernah bisa gitu. Gitu. Jadi biasakan gitu sampai ya awal-awal mungkin pakai Google Translate dulu. Silahkan gitu. Tapi lama-kelamaan Anda akan familiar dengan istilah adjustment seperti ini ya. Terus apa lagi nih? Rate gini ya. Ini istilah-istilah yang sering muncul di dunia industri ya. Adjustment ini penyesuaian. Rate ini laju. Apalagi tuh defektif. Defektif, istilah defektif sama defect mungkin ada sedikit perbedaan gitu ya. Harusnya Anda sudah belajar. Ini kan cacat ya. Parts ya. Parts ini komponen. Rework ini adalah diperbaiki. Jadi reward, sellable ini bisa dijual. Ya, istilah-istilah kayak gitu pasti Anda akan familiar nanti. Gitu. Jadi membiasakan gitu. Oke. Baik, kelasnya saya tutup. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas atensinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.